Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nana Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas berita mengenai kemungkinan kembalinya N'Golo Kante ke Chelsea dan beberapa update informasi mengenai sponsor Chelsea dan juga transfer di bulan Januari. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu semua True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Cikampek, True Blue dari Bogor, dan True Blue dari Kuala Lumpur. Wow, jauh juga ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel Bridge of Blue dan selalu setia meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Kita mulai aja di berita pertama. Ini ada Liam Rosenior yang menanggapi rumor transfer Cole Palmer ke Manchester United. Dalam press conference kemarin ya, menjelang laga melawan Crystal Palace, Rosenior ini menanggapi soal rumor yang terjadi. Menurutnya, saya sudah berbicara dengan Cole dan dia terlihat sangat bahagia berada di sini. Tentu saja Palmer adalah bagian yang sangat besar dari rencana jangka panjang kami. Dia berada dalam kondisi mental yang baik dan hari ini sudah kembali ikut latihan. Kemudian ditambahkan juga dari Fabrizio, breaking, ada beberapa kabar yang beredar bahwa Cole Palmer tidak bahagia dan ingin pulang ke rumah di Manchester. Namun saat ini tidak ada yang benar dari rumor tersebut. Chelsea sangat tenang menyikapi situasi ini dan menganggap Palmer sebagai bagian krusial dari masa depan klub. Jadi sudah terkonfirmasi bahwa berita yang diangkat oleh Daily Mail itu hanya false information dan saat ini tidak ada bidding atau tawaran apapun untuk Cole Palmer pergi ke Manchester United ya. Kemudian di berita berikutnya, James, Cole Palmer, dan Moses Caicedo ini masuk dalam skuad pemain utama yang akan menjadi proyek jangka panjang Chelsea ke depan. Dilansir dari Chelsea Dodgers dikutip dari Matt Law. Chelsea memiliki sekelompok pemain yang dianggap tidak tersentuh dan Cole Palmer diyakini termasuk di dalamnya. Kapten Reece James dan gelandang Moses Caicedo kemungkinan besar termasuk dalam generasi baru pemain tak tersentuh bersama Cole Palmer dan beberapa pemain lainnya. Belum diketahui pasti apakah jumlah pemain dalam kelompok ini mencapai 9 orang dan identitas lengkap mereka juga belum dikonfirmasi. Chelsea berhati-hati untuk menciptakan hierarki di dalam skuad, sehingga kecil kemungkinan klub akan meresmikan atau menyebutkan secara terbuka daftar pemain tidak tersentuh tersebut, seperti yang pernah dilakukan Jose Mourinho dulu. Nah jadi, kelihatannya dengan datangnya Liam Rosenior di Chelsea yang memiliki kontrak 6 tahun, ini building 2.0 yang akan dilakukan Chelsea mungkin di summer nanti kelihatannya akan segera dimulai. Tapi yang pasti saat ini Chelsea sudah memiliki beberapa pilar yang mungkin akan menjadi project tidak tersentuh tadi ya. Dimulai dengan Estevao yang kemarin sudah sempat gue bahas juga di berita-berita sebelumnya. Ada Cole Palmer, Reece James, dan Moses Caicedo. Kemungkinan besar Enzo Fernandez yang akan menjadi salah satu pemain yang tidak tersentuh. Liverpool Will menurut gue ya, dan Wesley Fofana ini juga akan menjadi pemain-pemain yang tidak tersentuh. Nah sisanya mungkin kalian bisa tulis di kolom komen siapa aja menurut kalian para pemain Chelsea ini yang tidak tersentuh dan akan menjadi backbone atau pilar-pilar Chelsea di beberapa tahun ke depan di bawah Liam Rosenior ya. Coba tulis di kolom komen di bawah. Berita berikutnya, ini ada rumor transfer Achempong yang katanya akan meninggalkan Chelsea. Dilansir dari Chelsea Dodgers dikutip dari Sky Sport. Josh Achempong masuk sebagai target potensial Crystal Palace pada bursa transfer kali ini. Belum ada pembicaraan resmi dan masih belum jelas apakah Chelsea akan menyetujui penjualan permanen pada jendela transfer ini atau hanya mengizinkan pergi dengan status pinjaman. Jadi Josh Achempong sendiri setelah kabar akan didatangkannya center back baru ini kelihatannya mulai gelisah di Chelsea dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Chelsea untuk mendapatkan menit bermain. Kalau menurut pendapat gue pribadi, Josh Achempong saat ini belum banyak mendapatkan menit bermain dan memang harus segera pergi meninggalkan Chelsea, tapi dengan status pinjaman. Crystal Palace yang baru ditinggalkan Mark Guehi ini juga tentu akan mencari pengganti siapa yang bisa duduk dan mengisi posisi center back utama Crystal Palace di bawah asuhan Glasner. Josh Achempong masuk ke dalam salah satu list yang mungkin akan dikejar Crystal Palace untuk mengisi posisi Mark Guehi yang ditinggalkan. Kita tahu beberapa pemain Chelsea, ada Trevor Chalobah, Mark Guehi, Chilwell yang sempat ke Crystal Palace dan lumayan mendapatkan menit bermain yang baik dan juga mampu berkembang dengan sangat baik. Menurut gue kepergian Josh Achempong ini kalau mau benar-benar mendapatkan menit bermain dan develop menjadi seorang pemain yang Premier League ready, ini harus segera bergabung ke Crystal Palace di bawah Glasner. Josh Achempong akan mendapatkan exposure yang sangat baik dan juga mendapatkan menit bermain yang menurut gue akan mengubah trajectory pemain ini menjadi seorang pemain yang world class. Karena kita tahu Josh Achempong memiliki kemampuan yang luar biasa
memiliki areal duel juga yang cukup baik, dan juga tackling-tackling yang mewah. Jadi menurut gue dengan bergabungnya Josh Achempong ke Crystal Palace secara loan, ini akan sangat membantu Chelsea untuk musim-musim ke depan. Kalau untuk transfer permanen, menurut gue sangat disayangkan karena Josh Achempong kita juga bisa lihat dengan eye test kemampuannya sangat luar biasa dan bisa menjadi seorang pemain yang mampu diandalkan Chelsea untuk musim-musim selanjutnya ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah Josh Achempong ini harus pergi secara permanen atau cukup di loan aja ke Crystal Palace ya. Di berita berikutnya, Chelsea akan mendatangkan back baru di bursa transfer summer nanti ya. Setelah kemarin berjibaku dengan berita mengenai Jeremy Jacke, kini Chelsea kelihatannya resmi akan mendatangkan seorang back yang berpengalaman di bursa transfer summer nanti. Chelsea tertarik untuk merekrut back Bayern Munchen, Kim Min Jae pada musim panas mendatang. Chelsea saat ini memiliki daftar pendek berisi beberapa back dan Kim Min Jae termasuk di dalam daftar tersebut. Kim Min Jae musim panas ini bermain 11 match, mencetak 1 gol dan 1 assist untuk Bayern Munchen. Tidak menjadi pilihan utama di sistemnya Vincent Kompany saat ini setelah kedatangan Jonathan Tah. Ini tentu membuat peluang buat Chelsea untuk mendatangkan back tangguh ini ya dari South Korea. Back berusia 29 tahun ini masih terikat kontrak hingga 2028 ya. Kalau menurut gue, membeli Kim Min Jae ini bisa menjadi salah satu booster dan katalis lini belakang Chelsea untuk jauh lebih stabil lagi ya. Kim Min Jae seperti yang kita tahu memiliki pengalaman yang luar biasa di Serie A, membawa Napoli juara pada saat itu untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, juga berhasil menjadi pilihan utama di Bayern Munchen di musim pertamanya dan membawa Bayern Munchen juga juara di kompetisi-kompetisi besar ya di Eropa termasuk di Jerman, dan tentu pengalaman Kim Min Jae ini akan sangat berarti buat skuad belakang Chelsea. Jadi menurut gua merekrut Kim Min Jae dengan harga yang harusnya cukup rasional ya, karena kontraknya sendiri akan berakhir di 2028. Permasalahannya adalah apakah Kim Min Jae mau masuk ke dalam bracket gaji Chelsea. Tapi untuk pemain South Korea harusnya ini make sense menurut gue ya transfer ini. Kita akan lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Selain itu, Tammy Abraham juga akan kembali ke Premier League, diinfokan oleh Fabrizio. Confirm Tammy Abraham akan bergabung dengan Aston Villa di sisa musim ini. Tammy didatangkan dari klub Turki dengan mahar 21 juta pound sterling, dan ini akan menjadi comeback Tammy setelah sebelumnya berpetualang di Serie A ya, dan saat ini kembali lagi ke Premier League. Good luck buat Tammy Abraham, semoga tidak menjadi ancaman buat Chelsea ya. Di berita berikutnya ini update soal sponsor Chelsea untuk musim ini. Hingga setengah musim ini Chelsea menjadi satu-satunya klub yang tidak memiliki sponsor utama di jersey-nya. Menurut Simon Johnson, internal klub ini yakin keputusan menunda sponsor akan terbayar lunas jika hal tersebut jadi masuk ke Chelsea. Dilansir dari Chelsea Dodgers dikutip dari Simon Johnson, sumber internal Chelsea menegaskan bahwa ketiadaan sponsor utama di bagian depan jersey tidak ada kaitannya dengan performa di lapangan. Mereka menyebut klub sengaja menunda kesepakatan panjang demi memastikan hasil terbaik dengan mitra yang sepadan dengan status Chelsea serta sejalan dalam nilai inovasi dan ambisi. Selanjutnya, Chelsea sempat hampir mencapai kesepakatan sponsor utama di bagian depan jersey dengan satu perusahaan beberapa bulan lalu, namun muncul komplikasi yang membuat negosiasi tersebut terhenti. Saat ini pembicaraan dengan calon sponsor yang sama masih terus berlangsung. Diskusi masih terus berlanjut dan diinfokan internal Chelsea tetap yakin Chelsea akan mendapatkan sponsor baru sebelum akhir musim. Jadi kemarin sempat kita akan desas-desus ya, akan segera mendapatkan sponsor baru, yaitu sebuah perusahaan teknologi dari Amerika bernama Oracle. Tapi entah kenapa sampai saat ini belum juga diumumkan Oracle sebagai sponsor utama Chelsea. Banyak pihak menuding request yang terlalu rumit dari para internal Chelsea ini membuat negosiasi ini berjalan cukup alot. Tapi katanya kalau Oracle ini jadi untuk datang ke Chelsea, ini akan menjadi multi-year kontrak dan berarti Chelsea akan mendapatkan sponsor utama itu untuk beberapa tahun ke depan. Jadi kita lihat aja apakah nanti nilai dari sponsor utama ini worth it dengan masa tunggu yang begitu lama ya. Sudah hampir 2 musim Chelsea tidak memiliki sponsor utama. Ya menurut gua apapun itu selama deal dan value dari sponsor ini menguntungkan buat Chelsea, why not ya? Karena toh sampai saat ini juga tanpa sponsor utama Chelsea tidak kekurangan uang. Tapi dengan adanya sponsor utama tentu ini akan memboosting lagi keuangan Chelsea dan semoga aja mampu membantu Chelsea untuk mendatangkan para pemain bintang di musim-musim depan ya. Selain itu Chelsea juga sedang menggarap kerjasama sponsor lain termasuk hak penamaan
tempat latihan di Cobham. Sebagai perbandingan, fasilitas latihan Arsenal di London Colney saat ini dikenal dengan nama Soba Realty Training Center karena alasan sponsorship. Jadi Chelsea juga akan berusaha untuk mengembangkan kembali kira-kira aset apa yang bisa dimonetize untuk mendapatkan keuangan ya. Ini salah satu bentuk yang menurut gue juga cukup baik dari sisi bisnis buat Chelsea. Menamakan sponsor dengan training facility ini tentu akan sangat menguntungkan buat Chelsea. Walaupun mungkin nilainya tidak bisa sebesar dengan apa yang mungkin dari stadion utama atau misalnya dengan sponsorship baju ya. Tapi apapun itu, seluruh uang yang masuk ini tentu akan sangat membantu buat Chelsea untuk lolos dari seluruh hukuman atau peraturan yang ada di Premier League maupun di Champions League ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah hanya tempat latihan aja Cobham yang bisa di branding dengan nama brand atau Stamford Bridge juga mungkin sudah saatnya untuk di branding seperti klub-klub Eropa lainnya ya. Kita ke berita utama di video kali ini. Chelsea dikabarkan ingin mendatangkan kembali N'Golo Kante. Dikutip dari Fabrizio, Chelsea sedang merencanakan merekrut Douglas Luiz sebagai status pinjaman. Sejauh ini proses tersebut akan terkendala karena Juventus ingin ada klausul obligation to buy, sedangkan Chelsea menolak hal tersebut. Karena kesulitan tersebut, Chelsea berencana mendatangkan gelandang-gelandang yang available di musim ini. Nah, beberapa gelandang tersebut itu juga termasuk dengan N'Golo Kante ya. Jadi apakah Chelsea benar-benar akan mendatangkan kembali N'Golo Kante? Dilansir dari Chelsea Dodgers dikutip dari Matt Law. Ada gelandang lain yang punya pengalaman Premier League yang juga sudah masuk radar Chelsea. Seiring klub menilai berbagai opsi. N'Golo Kante disebut tersedia untuk dipinjam bulan ini dan sudah didekati Fenerbahce. Sementara Ruben Neves juga dikaitkan dengan potensi kembali ke Premier League. Nah, dua pemain ini tentu menjadi booster yang sangat baik buat Chelsea ya. Dan ini adalah berita yang bagus menurut gue. Daripada kita membeli lagi ya pemain muda atau membeli pemain yang belum tentu bisa membawa Chelsea menjadi lebih baik lagi secara lini tengah. Meminjam dua pemain ini menurut gue adalah pilihan yang tepat. Douglas Luiz mungkin punya histori yang baik di Premier League ya. Tapi saat ini dia sedang cedera dan kemungkinan besar cederanya bisa berulang karena cedera ligamen. Jadi memilih antara N'Golo Kante atau Ruben Neves ini menurut gue adalah keputusan yang bijak dan bisa membantu Chelsea untuk masuk ke Champions League zone di musim ini ya. Dua pemain ini adalah nama besar di Premier League yang memilih untuk pensiun dengan happy ending ke Arab ya. Tapi kelihatannya pilihan tersebut masih kurang cocok buat mereka yang masih produktif dan haus persaingan. Tapi pertanyaannya, dengan umur mereka sekarang, apakah mereka akan siap untuk bermain di Premier League? N'Golo Kante saat ini berumur 34 tahun, tampil luar biasa di Al Ittihad dan performanya ini membuat dia akhirnya dipanggil kembali ke timnas Prancis ya di dalam laga-laga FIFA Matchday kemarin. Penampilannya menurut gue tidak pernah menurun. N'Golo Kante tentu memiliki kualitas yang sudah kita tahu dan juga mental yang sangat luar biasa. Permainannya sangat konsisten dan juga bisa sangat diandalkan. Masuknya N'Golo Kante ke Chelsea menurut gue akan sangat memboosting lini tengah Chelsea karena kita tahu Moises Caicedo ini juga cukup sering dimainkan dan sangat rentan untuk terjadi cedera. Seandainya Moises Caicedo cedera, tipe pemain yang bisa menjadi holding pivot ini akan terbatas banget di Chelsea. Masuknya N'Golo Kante ini menjadi salah satu booster dan katalis Chelsea untuk tetap mempertahankan performa terbaiknya di sisa musim ini. Selain itu ada Ruben Neves, gelandang serba bisa ini mungkin juga menjadi pilihan yang sangat possible menurut gue. Masih berumur 28 tahun, bermain cemerlang untuk Al Hilal dengan mencatatkan 7 gol dan 6 assist dari 17 pertandingan. Ruben Neves sendiri bukan orang asing di Premier League ya. Dia bermain dengan Wolverhampton dari tahun 2013 sampai 2023 kalau nggak salah ya. Dan penampilannya juga kita tahu sangat luar biasa, menggendong Wolves pada saat itu ke posisi papan tengah, bahkan sempat naik ke papan atas Premier League ya. Dan Ruben Neves saat ini berumur sangat produktif, menjadi salah satu opsi kalau tidak N'Golo Kante atau Ruben Neves yang bisa didatangkan ke Chelsea dengan status pinjaman dan memiliki pengalaman di Premier League akan menjadi nilai positif buat Chelsea ya untuk mempertahankan performa terbaiknya di putaran kedua Premier League musim ini. Apapun itu, tentu kedua pemain ini sangat bisa membantu Chelsea ya di sisa musim ini untuk mengamankan spot Champions League, berlayar jauh di beberapa kompetisi yang saat ini Chelsea masih ikutin. Ada Carabao Cup yang sebentar lagi ya akan diselenggarakan leg kedua semifinal. Ada FA Cup yang kita masih kemungkinan akan pergi jauh ya ke round-round berikutnya. Dan juga Champions League yang saat ini sedang memperebutkan untuk lolos langsung ke knockout stage tanpa melalui playoff ya. Pertandingan terakhir akan terselenggara di minggu depan melawan Napoli di Naples. Dan ini tentu membutuhkan energi-energi baru dan pemain gelandang yang mampu mempertahankan shape dari
performa Chelsea di musim ini ya. Tulis pendapat kalian, siapa yang menurut kalian mampu untuk menjadi katalis buat performa Chelsea di sisa musim ini? N'Golo Kante atau Ruben Neves? Atau justru Douglas Luiz menurut kalian yang cocok untuk menjadi gelandang baru Chelsea di transfer window Januari ini? That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini ya, supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once blue, always be blue. Up to Chelsea.